Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk produksi bata merah. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 13. Yang pertama itu ada Muhammad Faisal Faik dengan NIM F44012210082. Yang kedua itu ada Wanda dengan NIM F44012210085. Yang ketiga itu ada Sri Inaya dengan NIM F44012210086. Nah, sebelum lebih jauh lagi, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pemantauan lingkungan. Pemantauan atau monitoring itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam pengambilan contoh, baik air, udara, maupun tanah. Nah, pengambilan contoh ini maksud dan tujuannya itu untuk mengetahui tingkat pencemaran atau radiasi yang dapat mengindikasikan perubahan kualitas lingkungan. Pemantauan itu sendiri dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis. Secara manual berarti kita terjun langsung ke lapangan untuk pengambilan sampel. Sementara itu secara otomatis berarti kita menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang diintegrasikan. Yang pertama itu adalah pencegahan lebih baik daripada pemulihan. Kita harus memanfaatkan limbah sebelum mencapai kondisi yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua itu adalah siklus hidup produk. Masing-masing produk memiliki siklus hidupnya sendiri, tergantung bahan dan jenis dari produk itu sendiri. Memperhatikan siklus hidup produk untuk mengurangi dampak lingkungan, mulai dari bahan baku hingga pembuangan akhir. Yang ketiga itu ada kerjasama dan tanggung jawab bersama. Mengedepankan kerjasama antara pihak terkait dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekitar. Yang terakhir itu adalah kebijakan berkelanjutan. Kebijakan ini mengimplementasikan kebijakan yang mendorong praktek berkelanjutan dalam produksi dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya merupakan prinsip dasar pengelolaan lingkungan. Pertama, yaitu ada identifikasi risiko lingkungan. Dalam identifikasi risiko lingkungan, kita mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko lingkungan yang terkait dengan produksi bata merah. Kedua, ada perencanaan dan implementasi tindakan pengurangan risiko. Dalam perencanaan dan implementasi tindakan pengurangan risiko, kita mengembangkan rencana tindakan untuk mengurangi risiko lingkungan dan mengimplementasikannya dengan baik. Ketiga, itu ada pengawasan dan pemantauan berkala. Di dalam pengawasan dan pemantauan berkala, kita melakukan pengawasan dengan pemantauan rutin terhadap operasional produksi dan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari produksi batu bata merah, maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu batu bata merah. Batu bata merah itu sendiri menurut SNI 152094-1991 dan SII 002178 merupakan suatu unsur bangunan yang diperuntukkan untuk pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar dalam suhu cukup tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Setidaknya ini adalah bahan-bahan pokok yang dibuat dalam produksi batu bata merah, yaitu tanah liat, air, pasir, serbuk bata merah, dan sekam padi serta kayu. Proses produksi batu bata merah itu sendiri terdiri setidaknya dari 5 tahap. Tahap pertama itu pencampuran bahan, tahap kedua itu penggilingan, tahap ketiga itu pencetakan, tahap keempat itu penjemuran, dan tahap terakhir itu adalah pembakaran. Nah, karena kita telah mengetahui apa itu batu bata merah, bahan-bahan pembuatnya apa saja, dan bagaimana proses pembuatannya secara singkat, maka kita dapat menentukan parameter-parameter untuk pemantauan yang akan kita lakukan. Pemantauan yang kita lakukan ini selain untuk kepentingan bisnis, juga berprinsip untuk keberlanjutan kehidupan. Oke, parameter pertama yang bisa kita jadikan sebagai aspek pemantauan yaitu terkait bahan baku dan hasil produksi. Apa sih yang kita pantau dari aspek bahan baku dan hasil produksi itu? Yang pertama, itu kita pantau terkait kegiatan ekstraksi sumber daya dari sumbernya. Bagaimana
Kegiatan ekstraksi ini bisa efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap lingkungan itu minim. Selanjutnya, kita lihat juga bagaimana bahan baku yang kita gunakan, misalkan air dan tanah yang kita gunakan itu penggunaannya itu efisien dan tidak mubazir. Nah, di tahap akhir, setelah produk itu selesai atau jadi, kita lihat juga bagaimana kesesuaian hasil produksi dengan spesifikasi yang direncanakan. Jangan sampai produk batu bata merah yang kita buat itu tidak sesuai spesifikasi, karena nantinya akan terbuang di pasar. Aspek selanjutnya yang bisa kita pantau yaitu kompetensi para pekerja yang terlibat dalam produksi batu bata merah. Kompetensi pekerja ini itu penting untuk kita tahu bagaimana proses produksi itu berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Juga hasil produksi itu bisa maksimal, serta prosesnya itu efektif dan efisien. Apabila ada pekerja yang belum terlatih, maka bisa kita berikan pelatihan supaya proses produksinya itu berjalan lebih efisien. Selanjutnya, aspek yang ketiga itu kita memantau terkait proses produksi dan limbah yang dihasilkan. Seperti kita tahu, produksi batu bata merah itu sendiri di Indonesia masih banyak menggunakan cara konvensional. Nah, bagaimana caranya kita memproduksi batu bata merah ini dalam skala yang lebih besar, dalam skala industri, supaya produksinya lebih efektif. Selain itu, seperti yang kita tahu, kegiatan produksi batu bata merah ini melibatkan kegiatan atau tahap pembakaran. Bagaimana caranya limbah atau polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran batu bata merah ini bisa kita pantau, bisa kita olah terlebih dahulu supaya tidak mencemari udara di sekitarnya. Selanjutnya, terkait proses produksi ini, bagaimana caranya kita memanfaatkan bahan baku yang kita miliki itu secara maksimal, supaya tidak ada yang terbuang. Tujuan lingkungan yang menguntungkan. Yang pertama itu adalah kualitas udara yang lebih baik. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas udara sekitar pabrik dengan mengurangi emisi pencemaran udara. Yang kedua itu adalah pemulihan tanah yang berkelanjutan. Dengan caranya adalah dengan mengimplementasikan praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, konservasi sumber daya air. Air merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, sehingga memperhatikan penggunaan dan perlindungan sumber daya air untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan. Yang keempat itu adalah manajemen limbah yang bertanggung jawab. Limbah yang kita hasilkan itu harus diperlakukan, dikelola, dan dibuang limbah secara tanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Keberlanjutan lingkungan dan bata merah. Pertama itu ada komitmen pada keberlanjutan. Di sini kami berkomitmen untuk mengembangkan bata merah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Kedua ada inovasi produk yang berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan merancang produk-produk dengan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Ketiga itu ada konservasi sumber daya alam. Dengan menjaga keberlanjutan sumber-sumber daya alam melalui praktik penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab. Itulah tadi pemaparan mengenai manajemen dan pemantauan lingkungan untuk bata merah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.